Gak kerasa udah hari Jumat lagi kan guys. Gak kerasa juga anime ini udah nyampe episode ke-9-nya. Dan gak kerasa juga nasi bungkus di masjid udah raib di tangan para bocil yang Jumatan. Gimana kabar kalian semua hari ini? Apakah kalian siap menyambut bulan puasa nanti? Dan apakah kalian siap bangun jam 3 pagi buat bantuin mama kalian masak buat sahur? Coba absen di bawah yang kalau pas puasa selalu bantuin mamanya di dapur. Saya bang. Sedikit info aja buat kalian. Bahwasalnya mungkin nanti pas puasa, gua bakal menemani sahur kalian di sekitaran jam 3 dini hari. Tentunya bukan untuk sekedar buat AdSense cuan. Tentunya biar gua bisa tetap menghibur kalian semua dong ya tentunya. Dan kalau emang di hari itu ada anime yang sesuai jadwal, ya kalau kuat gua bakal upload 2 judul anime dini hari dan abis buka puasa. Tapi kalau nggak kuat, ya cuma yang sesuai dengan jadwal doang. So, daripada kebingungan sama jadwalnya WAM 2, mending kalian nge-push dulu tombol subrek, like, dan aktifin lonceng notifikasi di bawah, biar gak ketinggalan alur cerita anime gue yang lainnya. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Sokushichin ga Saikyo Sugite, episode ke-9. Di episode sebelumnya, kita telah diperlihatkan Tomochika yang jadi MVP karena bisa menunjukkan skill penghancur biji yang bikin ngilu para lelaki. Dan Yogiri serta Tomochika yang sangat terkejut dengan perlakuan Raja Mani terhadap para calon mahardika. Scene lalu akan berpindah ke sebuah UFO yang dimiliki Shion, di mana gak jauh dari sana terlihat Shion yang memasuki sebuah dimensi untuk menemui Aoi yang sedang meringkuk ketakutan di sana. Latih Aoi pun memberitahukan situasinya yang langsung membuat Shion terkejut sekaligus bertanya-tanya kenapa Aoi bisa sampai seperti itu hanya karena bertemu dengan Yogiri. Sebelum si Belati yang memberitahukan apa yang diceritakan oleh Hanakawa Paimon, nampaklah scene yang berpindah dulu ke orangnya langsung. Setelah mengetahui kekuatan yang dimiliki oleh Yogiri, Ryuto pun merasa membunuh Yogiri adalah prioritas utama mereka. Dan menurutnya, cara satu-satunya untuk melakukannya hanya dengan meminjam kekuatan sosok yang lebih kuat dari Abracadabra. Maksud gua Alba Garma. Dan sosok yang dimaksudkan ialah adik dari sang tuannya itu. Nah, ketika si Hanakawa Digimon ini yang pengen pamitan dari sana, dirinya pun dihentikan karena si Ryuto ini gak tahu apapun tentang Yogiri. Oleh karena itulah Hanakawa Doraemon diminta untuk ikut dengannya. Hanakawa Pokemon yang menolaknya karena takut jika akan dikatain Sotakon Yaoi pun membuat Ryuto berniat untuk menghipnotisnya. Scene kembali ke aula calon mahardika. Singkatnya si Raja Mani memerintahkan pada calon mahardika di hadapannya saat ini untuk membasmi sang dewa iblis yang bersemayam di bawah tanah ibu kotanya itu. Meski ragu para bocil di hadapannya bisa melakukannya, tapi itulah perjanjian yang telah disepakati oleh dirinya dan juga Mahardika. Sebelum mengakhiri pertemuan, Raja Mani menekankan bahwa keluarga kerajaan memiliki kekuatan untuk melemahkan gift dari para calon Mahardika. Dan jika Ushio menjauh darinya, maka jarinya itu akan menempel lagi padanya. Seperginya sang raja, Tomochika pun langsung berteriak memanggil teman-teman sekelas mereka. Scene berpindah ke rombongannya Raja Suci yang kini telah tiba di ibu kota. Setelah menemui sosok uskup agung yang punya nama Holaris ini, sang Raja Suci yang tidak tahu menahu soal kebusukan ibu kota pun harus mendapatkan sebuah kesialan sesaat setelah Holaris menanyakan soal kunci segel padanya. Karena si Raja Suci yang mengaku telah mengalahkan sang dewa iblis. Tanpa memperlihatkan apa yang terjadi pada sang Raja Suci, Shin justru berpindah lagi ke Tomochika dan Yogiri yang mendapati fakta yang menjengkelkan bahwa gak ada satupun teman-teman sekelas mereka yang menyesali karena telah meninggalkan mereka berdua di dalam bis. Meski awalnya Yazaki menolak keberadaan mereka, namun karena kekuasaan kini berada di tangannya Akino Sora yang memiliki gift seorang idol,
Mau nggak mau Yazaki harus menerima Yogiri dan juga Tomochika kembali ke rombongan. Setibanya di sebuah ruangan, nampaklah Yogiri yang sedang bersama dua teman sekelasnya yang bernama Yugo Izumida yang punya gift memasak dan Yukimasa Aihara yang punya gift reader. Setelah memperkenalkan ulang diri mereka masing-masing pada Yogiri yang cuma tidur doang di dalam kelas, di sini kita pun akhirnya mengetahui berkat alat yang diberikan oleh Celestina si resepsionis hotel sebelumnya, Yogiri bisa mengelabui teman-teman sekelasnya yang mengira dirinya memiliki gift pemburu serangga. Gak lama berselang, terdengarlah suara ketukan pintu yang ketika dibuka, ternyata Seiichi Fukai lah yang mengetuknya karena ingin berbicara dengan Yogiri. By the way, biar gue jelasin giftnya si Fukai ini cuy. Dia punya gift Shinigami, yang menurut deskripsinya, dia bisa membunuh orang dengan instan. Buat yang gak paham atau mungkin bingung, gue saranin buat kalian nonton ulang episode 2 fullnya di Miss Indonesia. Sementara itu, Tomochika yang penasaran kenapa Ushio dijuluki sebagai Eroge Master pun dijelaskan oleh kedua temannya. Yang mana julukan itu diberikan pada trio hentai gift yang meliputi Ushio si Eroge Master, Eroge Maestro Munakata, dan Eroge Maniac Yatate. 能力は本人の性質が反映されたものらしいって。 Yap, sesuai dengan kata NPC kawaii ini, kekuatan trio bangsawan hentai itu berdasarkan hawa nafsu mereka masing-masing, yaitu Ushio dengan kekuatan penghenti waktunya, Munakata yang bisa melihat tembus pandang, dan Yatate yang punya kekuatan tentakel. Gak lama setelah itu, nampaknya Ryoko dan Carol yang datang untuk membicarakan sesuatu tentang Yogiri. Di lain sisi, Yogiri harus dibuat sangat-sangat terkejut karena panggilan yang dilontarkan oleh Fukai padanya. お隠し様。何者だよ。お隠し様に全てを任せる必要なんてない。 Buat yang gak paham, nanti kalian bakal tahu sendiri kok. Intinya karena si Fukai ini memiliki gift Shinigami, dirinya yang menaruh rasa hormat yang sangat tinggi pada Okakushi sama aka Alpha Omega aka Yogiri, merasa tuannya itu gak perlu menanggung semua beban sendirian lagi. Dirinya juga meminta pengampunan karena meski dirinya telah diperintahkan untuk mengawasinya, namun ia gak pernah bisa melakukannya. これは頂上なるものを見通す目なんだ。でもここに来て力を失ってしまった。 Seperginya Fukai dari sana, bisa-bisa Yogiri menawarkan matanya Fukai tadi ke Yugo dan juga Yukimasa. Gak lama kemudian, Tomochika masuk untuk mengajak Yogiri ikut dengannya. 本当に申し訳ありませんでした。その言われようにちょっとムカついたかな。普段クールぶってる涼子が慌てるのは面白いね。 Berbeda halnya dengan Ryoko yang kurang lebihnya tahu resiko jika membuat Alpha Omega marah, Carol lebih cenderung santai dan masih bisa menertawakan Ryoko yang biasanya kalem, tapi kini dia malah bersujud seperti ini. Nah, keduanya kemudian memperkenalkan ulang diri mereka masing-masing. Yang mana si Carol ini merupakan orang yang dikirim oleh lembaga internasional yang dulu pernah menculik Asaka sebelumnya. Sedangkan si Ryoko ini merupakan orang yang dikirim oleh laboratorium tempat penelitiannya si Alpha Omega. Sementara Fukai adalah orang yang mengikuti sekte Okakushi sama. Dan masing-masing dari mereka diperintahkan untuk mengawasi Yogiri dari dekat. 二人きりでここまで来たってことはやることやっちゃってる。そういうのないからね。 Singkat waktu, setelah memberitahukan salah satu kelas yang bersumpah menggunakan giftnya Akino yang melarang penggunaan gift ke sesama teman sekelasnya, Carol pun menambahkan bahwa alasan Yazaki digantikan oleh Akino karena si Yazaki dirasa tidak berkompeten sama sekali. Yogiri menyimpulkan bahwa siapapun yang melanggar sumpah suci Akino, maka nyawa orang tersebut pasti akan melayang. Setelah dibenarkan oleh Carol, di sini Yogiri pun menekankan dengan adanya Carol dan juga Ryoko yang mengetahui soal kekuatannya, maka bisa dikatakan mereka berdua kini telah menjadi sekutunya. 私はそのつもりだけど、何なりとお申し付けください。 Setelah itu, nampaknya Circle Tomochika yang sedang nge-flexing kostum tempur mereka masing-masing. Dimulai dari Akino yang meski terlihat memakai seragam idol, tapi dia meyakinkan bahwa seragamnya itu memiliki status yang cukup tinggi. Lalu Carol yang terlihat memakai pakaian ninja. Ninja. Sedangkan Ryoko terlihat memakai suikan yang diselimuti sebuah hiyori. Dan tak ini NPC datang dari mana, tapi nama dia Yui Otani yang punya gift cheerleader dan pakaiannya pun sesuai dengan giftnya. Diketahuilah semua kostum tempur mereka itu dibuat oleh Harufuji Runa yang memiliki gift dressmaker. Oh ya, kalian belum lupa kan bahwa Yogiri bisa memalsukan giftnya. Nah, si Tomochika ini juga sama.
私もしたくてこんな格好してるんじゃないんだけどね。 Ya, pakaian aduhai semelehoy mantap ini. Maksudnya teman-temannya mengira kostum tempurnya si Tomochika ini dibuat olehnya sendiri. Karena gift egois blacksmith miliknya itu. Dan karena namanya egois, Carol pun menggambarkan giftnya Tomochika itu seolah-olah membuatnya ingin selamat seorang diri. お久しぶりですね、壇ノ浦さん。リックさん？ Di saat yang bersamaan, terlihat rombongan Yogiri yang akan dipandu oleh David. Setelah sedikit berbasa-basi, akhirnya mereka pun akan memulai penyusuran dungeon sembari membasmi para monster yang tinggal di sana. David pun terlihat sangat kagum dengan kemampuan Yogiri yang mampu menghindari semua serangan monster tadi, dan serangannya pun juga selalu dapat mengenai dan bahkan menghabisi lawannya. なんだよ、女がいいんだろ。女装しとけばいいだろうってのが雑談でござるよ。まずは情報収集かな。ここの地下が目的の妹様がおられる場所なんだけど。 Singkat cerita, di saat Hanakawa dan juga Ryuto yang tiba di bar untuk mencari informasi seputar cara pergi ke bawah tanah kota Mani, nampaklah scene yang berpindah ke Eupemia yang sedang berjalan tak tentu arah usai mendapatkan serangan tiba-tiba dari seorang wanita yang sangat-sangat berambisi ingin menjadi seorang pewaris origin bloodnya si Mardika Lane. これはレイン様の記憶。 Setelah mengalami hal itu, Eupemia pun yakin bahwa dirinya kini telah menjadi seorang origin blood seperti halnya Mardika Lane. Di tengah lamunannya itu, secara tiba-tiba, 止まりなさい。ママが全然言うことを聞いてくれなくて。エウフェミアというものです。 iya, rupanya Eupemia menyadari bahwa sosok loli di hadapannya saat ini adalah inkarnasi dari Mardika Lane. Dan namanya kini ialah Leslie. 私の名前はリズリーで。 Scene berpindah ke dalam bar. Nampaklah Hanakawa dan juga Ryuto yang sedang menggali informasi. Dan dimulai dari menanyakan soal parade yang diadakan di kota Mani. 何でも賢者候補の方たちがお祭り騒ぎなんですよ。なんですと。 Setelah itu, Hanakawa pun dibuat sangat khawatir usai mendapati trio bangsawan gift hentai yang juga ada di bar itu. Meski nggak tahu alasan kekhawatirannya si Hanakawa, tapi Ryuto tetap menghipnotis ketiganya untuk tidak menoleh ke arah mereka. Di tengah trio bangsawan hentai itu yang sedang ngegibahin Yogiri, yang tiba-tiba langsung populer di kalangan para gadis, terlihat seorang gadis bertudung yang menemui mereka bertiga. Namun setelah mereka tahu bahwa gadis itu adalah Shinozaki Ayaka, secara tidak terduga ini yang terjadi. 捕まえた。なんでこんなことを。復讐に決まっているでしょう。クラスのみんなにそう伝えておいてくれるかしら。これから毎日一人ずつ殺していくから。 Mengetahui apa yang baru saja terjadi bukan sekedar pertengkaran biasa, seketika itu pula semua pelanggan bar itu langsung kabur dari sana. Melihat betapa kejinya Ayaka barusan, Hanakawa kurang lebihnya memahami bahwa amarahnya itu dikarenakan teman-teman sekelasnya telah pergi meninggalkannya di dalam bis. Si goblok ini pun baru menyadari bahwa dirinya juga termasuk dalam targetnya si Ayaka. Masalah gak berhenti sampai sana aja, karena gak lama setelah itu Mahardika Shion datang untuk mencari informasi tentang Yogiri dari Hanakawa. Dan sebagai bayarannya, Shion akan memberitahukan cara masuk ke dunia bawah. Ryuto pun menyarankan supaya Hanakawa tidak membuat sosok di hadapan mereka saat ini marah, karena tahu betapa kuatnya sosok tersebut. 殺意を感知するというのは初耳ですね。さっさと始末してしまった方が後腐れがなくていいと思いますし。 Ya intinya, nih Mahardika seekor gak mau menyerah dan gak mau membiarkan si Yogiri ini hidup dalam kedamaian. Di tengah Ryuto yang marah karena ucapan pedasnya Shion yang keterlaluan, Hanakawa yang gak mau ikut campur pun malah mau diakhiri oleh Shion karena merasa dirinya udah tidak berguna lagi baginya. Namun yang terjadi... 面白いですね。熱線を生クリームに変換してしまうとは。gue mulai curiga apakah Hanakawa ini diam-diam MC berkedok NPC.
Menarik. Mengetahui Hanakawa yang gak bisa dibunuh dengan kekuatannya, Shion pun langsung memberitahukan bahwa pintu ke dunia bawah bisa mereka beli tiket masuknya di bar itu. Melihat Shion yang mau melenggang pergi dari sana, Hanakawa pun menanyakan apakah itu artinya ia bisa menganggap bahwa Shion telah mengampuni dirinya. 教えた甲斐がありませんしね。何を考えてるのかまるでわからない。クリームまみれになって誰得でござるよ。 Shin pun akhirnya kembali ke Yogiri yang terkena omelan Tomochika karena malah bersantai main game dan baca buku dari siang. Di tengah dirinya dan para gadis yang lainnya terus menyusuri dungeon sampai tiba di level 5. Setelah ditanya kelanjutannya, Tomochika pun memberitahukan bahwa besok mereka akan mencapai level 6. Mendengar hal itu, Yogiri pun merasa aneh karena sang dewa iblis yang bersemayam di bawah tanah itu berada di level 7. Carol pun memberitahukan bahwa mereka diberikan waktu 1 bulan untuk melakukannya. Setelah membahas tentang kematian Ushio dan pembalasan dendam Ayaka, nampak Tomochika dan Yogiri yang kebingungan karena seingat mereka berdua, Shinozaki Ayaka telah mati tepat di depan mata mereka saat itu. Shin berpindah ke kediaman Mahardika Shion. Demi bisa membunuh sosok Takato Yogiri, Shion pun berniat memakai Otori Haruto yang baru saja masuk ke dalam ruangan itu menggunakan gift penyelesaian masalah miliknya. Dan dirinya ingin meminta perpanjangan waktu penyusuran dungeon di ibu kota Mani. Setelah menerima permintaannya, Shion mengajukan satu perintah sebagai timbal baliknya. 高藤よぎりさんを始末していただけませんか? Dan berakhirlah alur cerita anime Sokushichit ga Saikyo Sugite episode ke-9. Seperti yang kalian dengar di opening tadi, gua bakal menjelaskan lebih detail seputar puasa nanti. Nah, buat yang gak paham, anime yang gua upload itu kan ada penjadwalannya sendiri. Dan jadwal itu sesuai dengan aturan di Jepang, yaitu anime hanya rilis 1 episode per minggu. Hari apa aja yang menjadi jadwalnya WAM2 di sini? Rabu ada Akuyaku Reijo Reberu Kyujukyu, Jumat Sokushichit, Minggu Muscle Season 2, Senin solo leveling, tapi kalau solo leveling opsional ya. Kalau kuat gua up di hari Minggu, dan kalau nggak kuat ya di hari Senin. Anyway, sisa harinya itu kan Selasa, Kamis, Sabtu. Nah, itu nanti bakal gua upload paling enggak satu judul anime yang mungkin antara Isura atau Majo Toyaju. Karena mungkin cuma kedua anime itu aja yang cukup aman buat ditonton. Meskipun ada tebas-menebasnya sih ya, tapi jauh lebih mending ketimbang anime yabai macam Mato Seihei, Dosarko Gyaru dan sejenisnya yang udah gua tinggalin tentunya. Kembali ke laptop. Mungkin separah-parahnya kalau gua nggak punya bahan editing atau mungkin gua lagi capek atau mungkin lagi sakit misalnya, minimalnya ada video gabungan dari anime-anime yang udah gua upload di musim ini. Entah itu Muscle Season 2 episode pertama sampai 4, Solo Leveling episode pertama sampai 4, dan ya kayak gitulah kira-kira. Dan mungkin dari sekarang gue bakal nyiapin videonya biar nanti pas puasa bisa langsung gue upload pas kita sahur. Terus gimana biar kita tahu abang udah upload? Simple aja guys, tinggal subrek dan aktifin loncengnya aja. Syukur-syukur kalau nggak ada bug, jadi kalian bisa dapetin notifikasi langsung sesaat setelah gue upload. So mungkin itu aja info tentang schedule-nya WAM2 di bulan puasa nanti. Makasih buat yang udah senantiasa mendengarkan. Thanks for watching dan sampai jumpa di episode ke-10 minggu depan. Bye bye.